Jadi kita coba di medium ya. Oh, lebih cepat deh. Bisa dilihat ampere. Oh, hampir 3 ampere. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini saya akan mereview sebuah produk yang saya beli di luar negeri, yaitu di Cina. Produknya itu adalah sebuah dinamo yang ada rodanya. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah merakit sebuah sepeda listrik atau motor listrik yang sudah kita geber keliling Denpasar, Tabanan, terus Gianyar, Batu Bulan gitu ya. Jadi itu adalah proyek sepeda listrik dan motor chopper listrik. Nah, motor chopper listrik itu sudah pernah mengikuti acara Habibie Festival sebanyak 2 kali. Dirancang bentuknya cepat. Kalau yang itu kita beli atas. Sepeda ya. Ini e-bike. Ya, e-bike. Motor bike. Bukan ya. This is the motorbike. E-bike. Yang ada. It's an e-motor. Still at prototype stage, but that's the beginning. Not like this. Dan rencananya saya akan mencoba untuk merakit sebuah skateboard atau mungkin lebih tepatnya longboard elektrik, sebuah papan seperti skateboard gitu ya, tapi ukurannya lebih panjang dan di bagian rodanya itu sudah ada dinamonya, sehingga kalau kita naik ke longboard atau yang simpelnya kita bilang skateboard, kita tinggal gas aja, maksudnya apa ya, kita tinggal mainin remote aja. Skateboard atau longboard itu sudah bisa jalan tanpa harus kita mengayuh kaki kita. Nah, produk yang akan saya review itu adalah bagian terpenting dari semuanya, yaitu roda yang di dalamnya itu tertanam sebuah dinamo gitu. Saya akan langsung ambil barangnya. Jadi ini dia barangnya. Ini adalah paket yang dikirimkan ke Denpasar, Bali dari Cina. Itu selama seminggu. Jadi sekitar semingguan baru dia sampai di Denpasar, Bali. Saya nggak bikin video unboxingnya karena begitu wahnya gitu ya. Saya ingin melihat secara langsung tanpa sempat bikin video unboxing. Dan ini adalah bagian dalamnya. Saya akan keluarkan satu persatu. Cuman oh ya. Sebelum saya buka, sebelum saya keluarin semua isinya, saya mau cerita. Jadi pada saat saya belanja, pada saat saya mengorder dinamo untuk longboard elektrik ini, saya membelinya dengan harga $85. $85 itu sekitar 1.300.000 ya, 1.200.000, 1.300.000 gitu. Beda rate dengan rate dolar Indonesia, saya nggak tahu kenapa. Tapi pada saat barangnya sudah diorder, lalu dilakukan pengiriman oleh sellernya, nah tiba-tiba harga produknya itu meningkat menjadi di atas $100, bahkan hampir $200 kalau nggak salah itu. Jadi harganya meningkat dari di bawah 1,5 juta menjadi harganya hampir 3 juta. Ya, hampir 3 juta. Nah itu saya nggak tahu apa karena diskon, apa karena gimana, tapi pada saat saya memilih order itu saya sengaja memilih barang termurah. Setelah tahu bahwa harganya berubah, terus saya searching lagi, ternyata harga normal dari produk yang saya beli ini ternyata memang di atas $100. Mungkin saya bisa katakan pada saat itu saya memang beruntung untuk membeli produk ini di seller yang ya waktu itu dah. Saya nggak tahu, sellernya juga nggak ada email, nggak ada nanyain tentang barangnya. Saya nggak tahu barang ini berfungsi apa nggak, jadi kita akan lihat aja. Pertama, itu ada controller. Jadi controller yang dikasih
Berbeda dengan controller yang kita pakai di sepeda listrik. Jadi controllernya seperti ini. Pertama controller. Lalu kedua ini adalah ukuran bannya, saya nggak pikir bakalan sebesar ini. Jadi sengaja saya memilih memang warna orange. Maksudnya biar kalau di jalan itu orang-orang, wah apa itu warnanya orange gitu. Jadi muternya itu sangat halus sekali. Ini ban di depan. Terus ban di bagian belakang. Ban di bagian belakang ini yang menjadi letak kunci dari longboard elektrik itu. Karena di dalamnya ini sudah ada kumparan atau dinamo. Ini dinamo yang dikasih karet gitu istilahnya. Hebatnya lagi, kedua rodanya berisi dinamo. Berbeda dengan produk yang hanya satu roda saja berisi dinamo, yang harganya lebih mahal bahkan dari benda yang saya beli ini. Bener-bener sangat beruntung sekali. Jadi ini ada dua dinamo ya. Memang dia agak gimana ya? Ngerasa itu kayak ada magnet gitu. Ya memang ada magnet sih. Terus nggak ada lagi kecuali remote. Saya taruh dulu. Dan yang terakhir adalah remote-nya. Remote-nya memang sengaja dibuat sesimpel mungkin ya. Mungkin pada saat kita bermanuver biar gampang untuk akselerasi dan juga bisa reverse. Dan remote ini bisa di charging. Mungkin kalian penasaran seperti apa produk ini dari jarak dekat. Saya akan deketin kameranya. Nah teman-teman, kalau kalian lihat dari dekat, itu kontrolernya memang sih terlihat seperti, ya saya bilang mungkin agak ngawur gitu ya. Maksudnya ngawur itu kertas ini kan harusnya dia ditutup rapi untuk menutupi boardnya, tapi di sini kelihatan kayak nggak niat gitu naruhnya ya. Tapi selain itu sih rapi. Dan kalian bisa lihat ini terdiri dari dua bagian. Di bawahnya itu bahannya adalah aluminium, sedangkan di bagian atas itu PCB-nya terbuat dari fiber. Dan kalau kalian lihat, kenapa sih dia memilih bagian bawah ini menggunakan aluminium? Karena di bawahnya itu ada MOSFET yang digunakan untuk mendrive dinamonya, ya. Jadi aluminiumnya bertujuan untuk mempercepat proses pendinginan. Jadi kita buka sedikit deh. Yang mau liatin dulu deh. Nah ini dia. Kontrolernya seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Dan kita juga dapat tombol yang futuristik gitu ya. Terbuat dari metal, bahan metal. Saya yakin ini bakalan menyala tombolnya karena kabelnya terdiri dari 4 kabel gini. Lalu kalian bisa lihat di sini ada antena, dan juga ada antena. Ini kayaknya antena juga deh. Saya nggak tahu ini antena kemana. Yang jelas ini pasti ke remote, ya. Dan ada dua kapasitor filter. Perlu kalian ketahui spesifikasi dari controller ini, dia mengharuskan input tegangannya adalah 36 volt. Nah, di mana kita bisa mendapatkan tegangan 36 volt? Tentunya kita bisa dapatkan dengan cara membuat baterainya itu. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana saya bisa membuat baterai dengan menggunakan spot welder yang juga saya buat sendiri gitu ya. Untuk remote-nya sendiri, kalian bisa lihat di sini. Ini ada tulisan reverse ya. Reverse 10%, 60% itu mungkin baterai. Saya akan coba nyalain. Ini on off-nya, saya coba nyalain. Kalian bisa lihat? Nah, lihat. Oke, sinyalnya menyala. Ya, nggak ada apa lagi sih. Oke, kalau gitu tak matiin. Lalu kalian mau lihat konstruksi dari ban roda depannya ya, ini. Ini kalau saya giniin, dia kalau istilah orang Balinya itu gasir. Ini gasir, oh gasir saja nih gitu. Ada bisa gitu di, oh gasir nih gasir, itu misalnya. Nggak sih, ya gitu sebut-sebutan orang Bali. Jadi yang biasa main skateboard mungkin ngerti ini apa namanya ya, tapi kalau saya nggak tahu. Dan saya nunjukin ini ke teman saya dan dia juga heran gimana caranya
dua roda yang asnya mati ini, maksudnya lurus gini ya, aduh, bisa berbelok. Nah, walaupun saya nggak main skateboard, di sini kalian bisa perhatikan ini ada tuas yang bisa berputar gitu ya. Ini ya, ini tengah-tengah ke sini, dan juga di bagian sini yang bisa berputar. Jadi kalau kita memiringkan papan, loh, nggak bisa kalau pakai tangan, nggak bisa. Maka otomatis bannya akan sedikit miring gitu ya, sedikit memiringkan gitu, jadi sehingga otomatis belok dia sendirinya. Ini untuk bagian depannya. Kalau bagian belakangnya kalian sudah lihat sendiri seperti ini ya. Kalau kita putar ada suara gitu ya. Jadi sama seperti sepeda listriknya, dinamo yang ukuran besar, wattnya besar itu, kalau kabel 3 pasnya ini kita hubungkan seperti ini, maka dia akan seperti terhambat muternya ya. Karena di dalam dinamo ini, kalau kita hubungkan ketiganya seperti ini, dia malah lebih macet. Tapi kalau kita lepas, dia masih bisa muter. Nah, itu kenapa? Karena medan magnet yang saling berpotongan di dalam dinamonya ini, kita hubung singkatkan kumparannya, sehingga medan magnet yang dihasilkan dari magnet permanen pada saat kita putar gitu ya, kan terjadi perpotongan medan magnet, lalu ini ujung-ujungnya atau keluarannya malah kita hubungkan sehingga dia balik lagi. Simpelnya sih dia sebagai generator, tapi menciptakan lagi medan magnet gitu ya. Oh gimana ya, kok ruwet ya? Jangan dibahas ya. Nah teman-teman, walaupun saya belum ada buat papannya, belum ngedesain papannya, entah saya mau pakai papan, entah saya mau pakai besi gitu ya, saya nggak tahu. Tapi sekarang saya mau coba untuk nyalain dinamo ini dengan peralatan yang ada. Jadi saya belum desain baterainya, saya belum buat baterainya, saya punya power supply yang bisa menghasilkan tegangan 36 volt. Kita akan coba. Oh ya teman-teman, jadi setelah saya perhatikan, ternyata di sini kita mengalami sedikit masalah karena konektor Hall effect dari dinamonya itu nggak cocok dengan konektor yang ada di controllernya. Saya nggak tahu kenapa, apakah ini controller memang diperuntukkan untuk dinamo yang ini atau bukan, itu saya nggak ngerti. Tapi yang jelas, kalau kita perhatikan warna kabelnya dan urutannya itu memang sama. Jadi warna merah kita pertama itu adalah 5 volt, lalu warna kuning itu U, V, W, dan ground. Jadi sesuai, hanya saja konektornya yang nggak pas gitu ya, jadi nggak bisa kepasang. Nah, karena ada masalah seperti itu, mungkin apakah kita bijak mau gunting ini konektor lalu solderin di pad yang sudah disediakan. Nggak tahu sih ini padnya dia apa enggak. Oke, beri saya waktu untuk menyoldernya dulu. Nah teman-teman, saya baru aja selesai nyolderin kabelnya. Kalian bisa perhatikan. Ini saya solder ya. Ini saya solder, tadi saya bilang itu karena konektornya yang gak sesuai gitu ya. Jadi kalau kalian lihat, ini gak masuk nih di sini, gak masuk. Sama sekali gak masuk. Makanya saya solder seperti ini. Ini saya akan bebaskan seperti ini ya. Saya nggak mau pasang di mana. Lalu remote-nya, kalian perhatikan tadi itu ada 10%, 60%, 100% baterai, on off, charging, kecepatan low high bisa diatur nih. Dan power supply yang saya bilang itu adalah ini. Jadi ini adalah power supply yang saya rakit gitu ya untuk keperluan servis menyervis. Kalian bisa beli power supply yang tentunya lebih bagus dari ini, yang saya juga buat. Itu ada di keterangan video ini. Kalian bisa klik linknya, kalian bisa beli langsung di sana. Di sini tegangannya kita bisa atur menjadi seberapapun ya.
tapi maksimum 40 volt sih. Saya akan coba setel di 39. Kenapa 39? Baterainya tadi dibilang adalah 36 volt. 36 volt itu ada, kalau kita pakai baterai 18650 di charge full, dia akan lebih dari 36 volt. Jadi 39 itu nggak apa-apa gitu. Dan sekarang saya akan coba pasang dulu kabelnya. Jadi tegangan baterainya 39, konektor DC saya pasang positif ke positif. Agak susah. Oke, lalu negatif ke negatif. Hati-hati, pertama kali kita memasang konektor ini biasanya akan terjadi percikan api sama seperti waktu di sepeda. Oh enggak, berarti saya bohong dong. Enggak. Kadang-kadang ada sih, nggak tahu juga. Jadi sudah. Dan di remote-nya itu kita tekan dulu tombol on off ini katanya. Saya baca deh. Sampai lampu nyala. Udah nyala, terus controllernya kita nyalain dengan menekan tombol di sini. Ya. Oke, lampu power menyala, kedip-kedip. Dan ini juga remote-nya kedip-kedip. Kita coba apa langsung mau. Dan langsung mau, teman-teman. Ini benar-benar mau muter. Lumayan kencang. Saya taruh mic-nya. Mic-nya saya taruh di dekat. Coba. Ini baru mode low. Ini baru mode low loh. Low. Ya, kita coba. Kalian bisa lihat ampernya naik perlahan. Jadi kita bisa memonitoring ampere yang digunakan oleh controller ini dan dinamonya. Jadi kalau kita gas, apa ya? Kalau kita ini, saya sih nyebutnya gas, nggak tahu teman-teman apa, minyak tanah. Coba kita gas, nih ya. Habis itu saya lepas kayak gini. Jadi dinamonya itu masih muter. Ya jelas aja sih, kalau kita pakai ini di longboard atau skateboard, kita naik di atasnya, terus kita gas ini. Kalau kita lepas tiba-tiba berhenti, tentu aja kita akan jatuh ke depan gitu kan, karena dia kayak berhenti mendadak gitu, otomatis dengan gaya apa gitu ya, nggak tahu. Dulu waktu belajar fisika ke kantin kayaknya, saya ini lupa. Nah di sini ada tulisan reverse, ya reverse. Kita akan coba reverse. Kalau sebelum reverse, dia putarannya ke sana. Tapi tadi kok kayaknya kurang kompak ya? Kompak sih. Tadi tak kira dinamonya dia nggak, putarannya nggak sama sih. Apa yang menyebabkan dia putarannya bisa sama dan halus? Itu akibat dari Hall effect. Kabel yang tadi kita solder itu hubungannya ke Hall effect sensor magnet gitu ya. Jadi dia mengetahui sekarang ini putaran lagi posisi mana, sekarang ini sudah berapa putaran gitu. Itu fungsi dari sensor Hall effect. Sekarang kita akan coba reverse-nya. Kita pencet reverse. Udah, apakah sama putarannya? Oke. Jadi reverse dia akan memutar balik. Ternyata saya tadi ngobrol nggak pakai mic. Jadi reverse itu untuk memutar balik rodanya. Seandainya kita mau ngatrek gitu ya. Nyit. Bersin lagi deh. Jadi mundur bisa, maju bisa. Lumayan. Dan itu nggak ada dinamonya. Jadi roda depannya itu nggak ada dinamonya dia. Cuma yang ini aja. Terus itu tadi low.
sekarang kita coba di pertengahannya. Tadi low sekitar 1 amperan ya. Ini power supply 3 ampere. Jadi kita coba di medium ya. Oh, lebih cepat deh. Bisa dilihat ampere. Oh, hampir 3 ampere. Dan mejanya sedikit bergetar. Mungkin karena kalian perhatikan nggak terlalu bulat karetnya. Dia kayak wobbling gitu. Goyang-goyang gitu. Nah, gitu deh. Terus kita coba high. Apakah ampernya lebih tinggi lagi? Oh, hampir 4 ampere. Padahal sudah saya lepas, tapi masih muter. Padahal itu power supply-nya power supply 3 ampere. Tapi mungkin 4 ampere masih bisa lah. 4 sampai 5 mungkin beberapa detik masih bisa. Panas ya? Oh, lumayan panas. Oh, panas. Kita coba lagi ngebut berapa detik ya. Oh, kalau berhentinya kok nggak barengan ya? Saya. Oh, kalau ngebut berhentinya nggak barengan. Tapi mungkin kalau ada beban, dia mungkin barengan. Dan kita coba fungsi ini remote-nya bisa dibawa ke bawah gini. Fungsinya adalah untuk mengerem. Kita akan coba, tapi mode low aja dah. Kita akan coba. Oh, mau. Oke. Ternyata benda yang saya beli dengan harga $85 ini yang sekarang sudah naik, itu kecepatannya lumayan kalau saya lihat dari suara dan pada saat saya pegang. Lumayan cepat putarannya sih. Nah, saya nggak tahu bagaimana nanti di lapangan pada saat saya menaiki longboard elektrik yang mau saya rakit ini. Saya nggak tahu. Tapi di video saat ini kita cukup hanya merakit dan mengetahui bahwa apa yang saya beli ini berfungsi dengan normal. Itu aja udah cukup. Kalau untuk video testing merakit longboard elektriknya, mungkin minggu depan saya akan upload. Dan ya, sekian dulu review dari longboard electric kit yang saya pesan dari luar negeri. Kalau kalian ingin membeli juga di toko di tempat di mana saya membeli alat ini, itu kalian bisa dapatkan di link yang sudah saya sertakan di keterangan video ini. Kalian tinggal klik keterangan videonya, baca di sana, nanti ada link yang mengarahkan kalian ke toko di mana saya membeli alat ini. Nah, bagaimana pembayarannya? Pembayarannya saya menggunakan transfer lewat bank untuk belanja di luar negeri, gitu. Oke? Sekian dulu video review saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin pada saat sudah dirakit, atau servis TV lagi, atau 3D printer lagi, atau apa ya, musik kali ya? Ya nggak tahu aja deh. Tolong subscribe dong biar bisa dapat golden button. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video review ini.